Saudara, kita jumpa lagi hari ini dalam tema Yerobeam anak Nebat dari 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 39. Salomo mencintai banyak perempuan yang bukan bangsa Israel, termasuk anak perempuan Firaun, perempuan dari Moab, dari Amon, Edom, Sidon, dan Het. Pada masa yang lalu, Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel mengawini perempuan-perempuan dari bangsa lain. Sebab jika mereka melakukan hal itu, perempuan-perempuan itu akan mempengaruhi hati mereka untuk menyembah Allah lain. Namun Salomo tetap melanggar perintah itu. Ia bahkan memiliki 700 istri dari keturunan raja-raja, ditambah 300 gundik atau hamba perempuan yang diperlakukan sebagai istri olehnya. Nah, para istri dan gundiknya ini membuat Salomo berbalik dari Allah. Menjelang usianya yang bertambah, para perempuan ini membuat Salomo mengikuti dewa-dewa asing sesembahan para istrinya. Ia tidak mengikuti Tuhan sepenuh hatinya seperti dilakukan Daud ayahnya. Salomo menyembah dewa Asitoret, yaitu dewi orang Sidon, dewa Milkom, dewa Amon yang menjijikkan. Ia juga menyembah dewa Kamos, berhala orang Moab yang menjijikkan. Ia menyembah Molek, dewa orang Amon yang menjijikkan. Salomo mendirikan tempat pemujaan dewa-dewa ini di bukit Yerusalem, dekat Yerusalem. Dan para istrinya membakar kemenyan dan memberikan korban kepada dewa-dewa mereka. Tuhan murka kepada Salomo dan berkata, "Engkau telah memilih untuk tidak melaksanakan perjanjianmu dengan aku. Engkau tidak menaati perintahku. Jadi aku berjanji bahwa aku akan merobohkan kerajaanmu dan menyerahkannya kepada salah satu hambamu. Namun aku mengasihi ayahmu Daud. Jadi aku tidak melakukannya selama engkau masih hidup. Aku menunggu hingga anakmu Rehabeam menjadi raja. Kemudian aku mengambilnya dari dia. Aku tidak akan merobohkan seluruh kerajaan dari anakmu Rehabeam. Aku akan memberikan satu suku kepadanya untuk diperintahnya." Itu ada dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 13. "Aku melakukannya karena Daud adalah hamba yang baik, dan aku melakukan hal itu demi Yerusalem, kota yang telah kupilih." Saudara, siapakah sebenarnya Yerobeam itu? Yerobeam adalah anak dari seorang pembantu Salomo yang berasal dari suku Efraim. Ia memberontak terhadap Raja Salomo. Kisahnya sebagai berikut. Ketika Salomo membangun Milo dan menutup celah tembok kota Daud ayahnya, Salomo mengangkat Yerobeam sebagai pemimpin proyek ini. Sebab Salomo melihat bahwa Yerobeam masih muda, pekerja yang hebat dan sangat kuat. Suatu hari Yerobeam keluar dari Yerusalem dan berjumpa dengan Nabi Ahia dari Silo. Ahia memakai pakaian yang masih baru ketika itu. Ahia mengambil pakaiannya dan merobeknya menjadi 12 potong. Kemudian ia memberikan 10 potongan pakaian itu kepada Yerobeam sambil berkata, "Tuhan Allah Israel mengatakan, aku akan mengoyakkan kerajaan dari Salomo dan menyerahkannya kepadamu 10 suku. Aku mengizinkan keluarga Daud memerintah hanya 1 suku. Aku melakukan itu untuk hambaku Daud dan demi Yerusalem. Yerusalem kota yang telah kupilih dari antara semua kota di Israel. Aku akan mengambil kerajaan dari Salomo karena ia tidak mengikuti aku dan menyembah dewa-dewi dan Baal bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Sidon, Amon, Moab. Ia menyembah Asitoret, Kamos,
dan Milkom, dewa-dewa yang menjijikkan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tentang engkau, kata Ahia, Yerobeam, anak Nebat, engkau akan memerintah atas semua yang kau inginkan. Engkau menjadi raja atas seluruh Israel. 1 Raja-Raja 11 ayat 38 sampai 39. Demikian selanjutnya firman Tuhan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ayat 39, dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tapi bukan untuk selamanya. Saudara, sejak itu Salomo berusaha membunuh Yerobeam, namun tidak bisa. Karena Yerobeam kemudian melarikan diri ke Mesir, dan di sana ia bergabung dengan Sisak raja Mesir dan tinggal di sana sampai Salomo meninggal. Saudaraku, pelajaran rohani apakah yang bisa kita petik dari kisah sejati dalam Alkitab ini? Yang pertama, jika Tuhan sudah memanggil kita ke dalam sebuah pelayanan dan mempercayakan sesuatu kepada kita dengan memberikan kita tanggung jawab, melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya, maka kerjakanlah itu dengan setia. Setia sampai mati. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri seperti Salomo. Akibatnya fatal. Kalaupun kita telah jatuh ke dalam dosa, segera bertobat. Jangan menunda-nunda. Allah menyediakan pengampunan. Yang kedua, kerajaan yang diperintahnya dengan gemilang, yang diperintah oleh Salomo selama 40 tahun, akhirnya pecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda diperintah oleh anaknya yang bernama Rehabiam, dan kerajaan Israel diperintah oleh anak dari pembantunya yang bernama Yerobeam tadi, anak Nebat. Ibunya bernama Zerua dari Zereda, suku Efraim, dan ayahnya telah meninggal. Anak seorang janda. Yang ketiga, hal yang kita dapat petik dari pelajaran ini, keterpecahan kerajaan ini mempertontonkan suatu kegemilangan bisa runtuh karena ketidaktaatan pada Tuhan. Sebaliknya, orang yang dianggap kalangan bawah pun bisa diangkat Tuhan ke kursi kerajaan untuk memenuhi rencana Allah. Jadi, pilihlah hari ini. Mau taat kepada Tuhan atau tetap ngeyel, melawan Tuhan dan menuruti kemauan sendiri. Ayo, pilihlah. Amin.